Bapak Ibu, puji Tuhan malam ini kembali kita hadir dalam ibadah bersama untuk memuji Tuhan. Alkitab berkata, pujilah Tuhan selama-lamanya, sebab kasih setia Tuhan selalu baru, rahmatnya nyata, anugerahnya sempurna, pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu baru berkat-berkatnya. Terpujilah Tuhan, Allah yang besar, Allah yang agung, yang layak kita tinggikan hari ini dan selama-lamanya. Dan kita mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dalam setiap persekutuan yang kita lakukan. Sebab hanya Dia yang layak kita senangkan. Siapkan hati kita hanya bagi Bapa yang kekal. Haleluya. Tuhanku mau menyenangkanmu. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah, kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama naikkan pujian ini bagi Dia. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Sama-sama menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku,
menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, selamanya menyenangkanmu, senangkan hati. Haleluya. Hanya itu kerinduan, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari sembah Dia. Haleluya. Menyenangkan hatimu. Haleluya. Bapa yang layak disembah, layak diayunkan, layak ditinggikan. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Rohmu ada. Haleluya. Ajaib perkasa namamu, ajaib mulia karyamu, ajaib sempurna pengorbananmu. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Biar musik saja, ku kagum, hormat akan. Haleluya. Dia yang layak kita kagumi, Dia yang layak kita hormati. Dia Allah yang sempurna, Dia Allah yang besar, Dia yang layak dipuji. Sama-sama angkat hatimu, ku kagum,
Kami kagum akan karya-Mu Tuhan. Kami kagum akan pengorbanan-Mu bagi kami. Kami kagum akan kebaikan-Mu. Kami kagum akan kasih-Mu. Kami kagum akan firman-Mu yang kekal selama-lamanya. Firman yang akan menerangi, firman yang akan menuntun, firman yang akan membimbing, firman yang akan memuaskan, firman yang akan menyegarkan, firman yang akan memperbaharui, firman yang akan menjamin setiap janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak beranjak dari tempat kami, karena kami tahu ada hadirat Allah yang melawat melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya malam hari ini. Dan kami percaya setiap firman bukan kebetulan, tapi merupakan benih ilahi yang akan tertanam, mendarat di tempat yang terbaik. Maka apapun benihnya, maka benih itu akan berakar ke bawah, bertumbuh ke atas bagi hormat, kemuliaan Bapa di sorga. Urapan-Mu mengalir atas setiap kami, khususnya bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Allah, pesan ilahi yang datang dari sorga, disampaikan kepada umat-Mu, sehingga yang mendengar dan yang memberitakan sama-sama diberkati, sama-sama dikuatkan, karena firman itu datang bukan dari dunia ini, bukan dari konsep manusia, tapi dari hati Allah tertuang kepada setiap kami. Dan kami percaya setiap firman berkuasa, meneguhkan, memberkati, dan memberi pengharapan bagi setiap kami. Haleluya. Buat kami sama seperti bejana yang dibentuk oleh pencunan, yang akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Amin. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bantulah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama angkat pujian bagi Dia. Bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu.
akan selalu dalam segenap jalanku memuliakan, memuliakan ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan, memuliakan nama-Mu, memuliakan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, pada kesempatan ini, dalam ibadah ini, firman Tuhan sebelum disampaikan, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah Tuhan Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu. Biar kemuliaan-Mu yang nyata, bukan kemuliaan manusia. Roh Kudus hadir untuk memberikan pengurapan buat hamba-Mu yang menyampaikan. Begitu juga dengan jemaat yang di rumah yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang berada di rumah, kita kembali bertemu dalam ibadah tengah minggu. Dalam ibadah kali ini firman Tuhan yang akan disampaikan, saya berikan judul Allah mengerti pergumulan kita. Kita bersama-sama membuka di dalam surat Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan satu perikop yang berjudul Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia
sebagai anak yang mengepali rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 1 dan pasal 2 surat Ibrani, di sana Yesus dibandingkan dengan para malaikat, dan kedudukan Yesus lebih tinggi daripada mereka. Sekarang di dalam pasal yang ketiga surat Ibrani ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, Yesus dibandingkan dengan Musa. Mengapa harus Musa? Saudara tahu bahwa Musa adalah seorang nabi yang mewakili nabi-nabi dalam perjanjian lama. Musa dipandang sebagai seorang nabi besar yang kepadanya dipercayakan Tuhan untuk menurunkan hukum Taurat kepada bangsa Israel atau umat Allah. Sehingga kehidupan bangsa Israel diatur, dituntun berdasarkan hukum Taurat yang disebut juga hukum Musa. Musa seorang nabi yang besar dalam perjanjian lama. Tapi ketika dibandingkan dengan Yesus, maka dikatakan ayat yang ke-3, sebab ia huruf besar berarti Yesus, dipandang layak mendapat kemuliaan lebih daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangun. Yesus dipandang layak mendapatkan kemuliaan lebih daripada Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjelaskan ini saya ambil ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-5, Musa dikatakan sebagai seorang pelayan yang setia dalam segenap rumah. Ayat yang ke-6, Kristus atau Yesus setia sebagai anak ini huruf besar berarti anak Allah yang mengepalai rumahnya. Saudara, kata rumah ini jangan kita pahami yang menunjuk kepada suatu bangunan atau gedung secara fisik. Tapi rumah di sini berasal dari kata dalam bahasa aslinya adalah oikos, yang artinya adalah keluarga atau rumah tangga. Dengan demikian saya mau jelaskan bahwa Musa itu adalah seorang pelayan yang setia melayani di dalam keluarga Allah. Sedangkan Yesus, dia setia sebagai anak Allah yang mengepalai keluarga Allah. Jadi dalam hal ini kedudukan Yesus lebih besar dibandingkan dengan Musa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengerti, ketika memahami bahwa Yesus kemuliaannya lebih besar dari Musa, apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Langkah apa yang kita tetapkan ke depan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang pertama dikatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Saudara, memandang Yesus sebagai rasul dan imam besar. Apa yang dimaksud dengan rasul dan imam besar di sini? Saudara, Yesus dikatakan sebagai seorang rasul
Saudara tahu, rasul itu berasal dari kata apostolos, yang artinya duta, utusan. Orang yang diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar tentang keselamatan. Dan Yesus, saudara, sebagai seorang rasul, dia bukan rasul yang biasa. Dia bukan seorang ordinary apostle, tapi dia extraordinary apostle. Seorang rasul yang luar biasa. Mengapa bisa dikatakan demikian? Saudara, seorang rasul memberitakan tentang keselamatan. Sedangkan Yesus sebagai seorang rasul, dia adalah jalan keselamatan itu sendiri. Jadi dengan demikian, sebagai seorang rasul, Yesus memberitakan bahwa dirinya adalah jalan keselamatan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan dalam bahasa aslinya, ego eimi he odos kai he aletheia kai he soe odes ergatai proston patera eime de emoi. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak oleh aku, kata Yesus. Hanya Yesuslah jalan menuju kepada Bapa. Hanya Yesuslah jalan untuk bisa mendapatkan keselamatan. Hanya Yesuslah merupakan jalan untuk mendapatkan pengampunan. Orang berkata, jalan menuju Roma banyak, tapi jalan menuju surga hanya satu, yaitu melalui Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-12 pasal yang ke-4, dalam teks terjemahan King James dikatakan, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Karena tidak ada nama lain di bawah langit diberikan kepada antara manusia di mana kita harus diselamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya, yang karenanya kita dapat keselamatan. Hanya nama Yesus, nama yang menyelamatkan kita. Karena itu harus percaya kepada nama Yesus. Saudara, kata Yesus itu artinya adalah penyelamat atau juru selamat. Nah kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus kita pandang sebagai seorang imam besar. Seorang imam besar, dia harus berdiri di hadapan Tuhan, mewakili umatnya. Dan Yesus kalau dikatakan sebagai imam besar, dia juga harus berdiri di hadapan Bapaknya. Dia harus mendampingi umatnya. Dia harus mewakili umatnya, supaya umatnya pun juga mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, supaya umatnya pun juga mendapat pengampunan dari Tuhan, supaya umatnya pun ada pendamaian dengan Bapa yang di surga, sehingga hubungan umat dengan Tuhan itu dipulihkan. Bagaimana caranya? Caranya ialah harus dengan mempersembahkan korban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat Ibrani pasal yang lain dikatakan bahwa Yesus sebagai imam besar ketika mempersembahkan korban, dia tidak membawa hewan atau binatang
yang bisa menjadi korban seperti yang dilakukan oleh para imam dalam Perjanjian Lama. Ia mempersembahkan korban adalah dirinya sendiri yang dipersembahkan. Jadi Yesus sebagai seorang imam besar, dia mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan, nyawanya diberikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Yesus dikatakan anak domba yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Yesus sebagai seorang imam besar yang mempersembahkan dirinya sebagai korban. Karena itu dia mati di atas kayu salib. Dan ketika ia mati di atas kayu salib, saya pernah katakan di dalam khotbah sebelumnya, ada darah yang tercurah. Dan juga saya pernah katakan bahwa tanpa darah tidak ada penebusan. Tapi sekarang saya mau katakan kembali, tanpa kebangkitan maka penebusan di dalam Kristus Yesus itu tidak lengkap dan tidak sempurna. Mengapa saudara? Karena di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, saudara dan saya. Saudara dan saya, kita semua masih hidup dalam dosa. Dan ayat berikutnya, dan binasalah orang yang mati di dalam Kristus kalau Yesus tidak dibangkitkan. Bagaimana tidak sia-sia, saudara? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka pada waktu hari penghakiman, siapa yang membangkitkan kita semua? Siapa yang membangkitkan orang yang percaya kepadanya? Kalau Yesus sendiri masih berada di alam maut, masih berada di alam kubur. Tapi puji Tuhan bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kematian dan kebangkitan itu merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kebangkitan tanpa kematian itu tidak mungkin terjadi. Kematian tidak ada kebangkitan, ya tidak ada gunanya. Karena itu saudara, ini adalah dasar iman Kristiani kita, yang percaya bahwa Yesus mati dan juga bangkit. Kepercayaan ini tidak bisa dipertentangkan lagi. Kepercayaan ini tidak bisa lagi diperdebatkan lagi. Ini udah fix, udah harga mati. Karena peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu sudah tercatat di dalam sejarah, sudah menjadi fakta sejarah, bukan dongeng, bukan fiksi, bukan halusinasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Flavius Josephus. Dia seorang sejarawan Yahudi berkebangsaan Romawi yang menulis satu buku yang berjudul Jewish Antiquities, ditulis pada tahun 93 Masehi, dekat dengan peristiwa Yesus. Dia menuliskan di sana bahwa Yesus adalah manusia yang bijaksana. Pekerjaan yang dilakukanlah luar biasa. Dan dia mengajarkan kebenaran sedemikian rupa, tapi dia harus mati di bawah pemerintahan Gubernur Pilatus. Dan kemudian dia juga hidup kembali, menampakkan diri kepada orang-orang yang dikasihinya, yaitu murid-murid. Ada lagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nama Cornelius Tacitus. Ini juga seorang sejarawan Romawi. Dia menjadi gubernur di Asia. Dia menuliskan tentang sejarah kekaisaran Romawi dari tahun 14 sampai tahun 68 Masehi.
yang menulis satu buku yang namanya Annals. Dan di dalam tulisannya itu pun juga menuliskan tentang kematian Yesus. Masih ada lagi, yaitu Mark Serapion. Ini seorang filsuf ahli filsafat dari Stoa yang berasal dari Syria, yang menuliskan juga tentang peristiwa Yesus yang disalib. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus yakini bahwa Yesus mati dan bangkit. Nah, pada saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah diingatkan kembali, kita sudah disadarkan kembali, kita sudah diteguhkan kembali bahwa Yesus yang kita pandang itu, dia sebagai rasul dan juga sebagai imam besar. Sebagai rasul, dia memberitakan bahwa di dalam diri Yesus itulah jalan keselamatan masuk surga. Dan sebagai seorang imam besar, maka Yesus mau berkorban sedemikian rupa untuk saudara dan saya. Nah, sekarang apabila pada saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami tekanan hidup, beban persoalan yang menindih, sehingga saudara merasa tidak berdaya, sehingga saudara merasa tidak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah saudara berada di atas perahu yang berada di atas danau yang bergolak karena bergelombang, karena angin kencang yang menerpanya, dan seolah-olah mau tenggelam. Saudara mau berseru kepada siapa? Saudara mau berteriak kepada siapa? Maka pandanglah kepada Yesus. Kalau keselamatan pun Dia sudah anugerahkan kepada saudara dan saya. Kalau Yesus sudah mau berkorban untuk saudara dan saya, apakah lagi hal-hal, perkara-perkara yang berkaitan, yang berhubungan dengan masalah, persoalan, kesulitan, dan pergumulan hidup. Dia pasti perhatikan, Dia pasti pedulikan. Percayalah kepadanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pada saat ini mungkin saudara berkata, apakah mungkin bahwa Tuhan itu mengerti dan merasakan pergumulan yang dihadapi oleh manusia? Jawaban yang saya berikan adalah Yesus sungguh mengerti dan merasakan pergumulan yang dihadapi oleh manusia. Karena dikatakan saudara yang dikasihi oleh Tuhan di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-18, sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus mengerti apa itu pergumulan yang dihadapi oleh manusia. Yesus juga merasakan bagaimana pergumulan yang dihadapi oleh manusia, karena Ia sendiri pernah menjadi manusia, sehingga Dia tahu persis apa itu yang namanya susah, sedih, apa itu namanya penderitaan. Dan yang paling penting saudara, Dia dapat menolong orang yang dicobai. Dia dapat menolong masalah persoalan yang saudara hadapi pada saat ini. Bukan saya yang mengatakan, melainkan firman Tuhan yang mengatakan. Karena itulah, pandanglah Dia, fokuskanlah kepada Dia. Hanya Dialah sumber dari jawaban itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang kalau belum pernah mengalami bagaimana itu jadi orang miskin, yang tidak tahu bagaimana perjuangan orang miskin, orang kalau tidak tahu bagaimana orang sakit, dia tidak tahu bagaimana pergumulan orang yang sakit. Dan Yesus sudah mengalami, sebab itu Dia dapat menolong. Kemudian barangkali ada yang berkata, saya sudah berdoa,
Saya sudah mengharapkan sekian lama, tapi pada saat ini belum ada jawaban. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan membiarkan aku dalam kondisi yang seperti ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingatkan kembali, jawaban Tuhan itu ada 3, yaitu ya, tunggu, dan tidak. Ketika Tuhan menjawab iya, itu berarti Tuhan sedang membangun iman kita, iman saudara dan saya. Ketika Tuhan mengatakan tunggu, itu berarti Tuhan sedang menguji. Tuhan sedang menguji saudara dan saya, supaya kita tetap sabar, supaya kita tetap setia dan tekun menunggu jawaban, menanti jawaban yang Tuhan berikan pada waktunya. Saudara ingat Abraham itu mendapat janji, mendapat keturunan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang keempat. Pada waktu itu Abraham berumur 75 tahun. Tapi seiring perjalanan waktu, jawaban Tuhan itu diberikan ketika Abraham berumur 100 tahun. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 17. 25 tahun itu bukan waktu yang sebentar, 25 tahun bukan waktu yang sehingga itu waktu yang panjang. Mungkin sudah capek, sudah lelah, mungkin sudah lupa apa yang didoakan, mungkin sudah lupa yang menjadi pergumulannya. Tapi Tuhan menjawab tepat pada waktunya. God answer on time. Bagi Tuhan itu tidak ada yang namanya mustahil. Mungkin secara medis Sarah pada waktu itu berumur 90 tahun, sudah menopause, sudah tidak mungkin terjadi pembuahan karena kandungannya sudah kering. Tapi jangan melihat apa yang bisa dilihat, tapi melihat bagaimana Allah sudah berjanji, maka Dia pasti akan penuhi janjinya. Allah akan menjawab apa yang dijanjikan tepat pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Allah katakan tidak, itu bukan berarti bukan jawaban. Kalau tidak, itu juga termasuk jawaban. Kenapa dikatakan demikian? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik diberikan kepada anak-anaknya. Tuhan tidak mungkin memberikan anak-anaknya sesuatu yang itu akan mencelakakan atau merugikan anak-anaknya. Saudara, seorang ibu ketika anaknya berumur 2 tahun meminta pisau, apakah seorang ibu akan memberikan pisau kepada anaknya demi kasih sayang? Tentu saja tidak. Kalau diberikan, itu berarti itu akan mencelakai anak yang baru berumur 2 tahun. Saudara, pikiran kita itu tidak sama dengan pikiran Tuhan. Kecerdasan kita tidak sama dengan kecerdasan Tuhan. Kita ini manusia terbatas, tapi Tuhan itu tidak terbatas. Dia Maha tahu. Dia tahu apa yang Dia harus lakukan. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Kapan dilakukan, kapan dikerjakan, Tuhan yang tahu. Yang paling penting dalam hal ini, jangan kita menjadi goyah, jangan kita menjadi lemah kepercayaan kita atau luntur pengharapan kita. Allah itu peduli kepada kita. Allah itu begitu memperhatikan kita. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersama-sama, saya ajak untuk menaikkan satu pujian yang berjudul Bila Kau yang membuka pintu. Haleluya. Segala perkaraku
ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarkan musik mengalun pelan-pelan. Mari firman Tuhan pada saat ini kita bersama-sama renungkan. Mari bersama-sama hayati. Kita tahu Yesus itu siapa. Kita mengerti Yesus itu siapa. Kalau keselamatan Yesus sudah anugerahkan kepada saudara dan saya, kita semua, yakinlah, percayalah kepadanya. Ketika saudara menghadapi perkara masalah dalam hidup, Yesus tidak akan pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara kita semua dalam kesendirian. Pandanglah Yesus, pandanglah Yesus. Sekarang serahkan perkara kita kepada Tuhan. Dia yang membela saudara dan saya. Kalau saudara khawatir, cemas, takut menghadapi hidup ini yang tidak menentu, taruh di bawah kaki Tuhan. Allah akan memelihara saudara dan saya, kita semua. Kita akan pujian bila kau yang membuka pintu. Haleluya. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kesempatan yang indah dan berbahagia ini, kami bersyukur sebab kami masih bisa mendengar firman-Mu. Firman yang kami dengar ini, biarlah ini adalah makanan bagi kebutuhan jiwa dan roh kami semua, sehingga dahaga kami boleh dipuaskan dan kenyang. Firman Tuhan yang kami dengar pada kesempatan ini boleh menguatkan, boleh memperteguh iman percaya kami semuanya. Sebab satu hal yang membuat kami bisa bertahan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Jemaat yang tidak bersama-sama pada saat ini berada di rumah, Bapak, hamba berdoa. Mereka yang sakit, Tuhan, mari Kau lawat jamah. Mereka yang punya beban persoalan dalam rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya yang tidak bisa diungkapkan, karena Kau yang mengetahui segala sesuatu. Tuhan, tengok mereka, Bapa. Tuhan, Kau berkenan untuk datang kepada mereka, angkat beban persoalan mereka, supaya tahu bahwa Tuhan
Allah yang berjanji, Allah yang membenahi. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu ini bukan sebagai pengetahuan semata-mata. Firman-Mu biarlah itu menjadi rema, menjadi milik kami, dan hidup dalam kehidupan kami sampai seterusnya dan sampai seterusnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap